Halo Diectors, balik lagi sama Diet Podcast setiap hari Sabtu jam 8 malam. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seputaran lifestyle anak muda zaman sekarang seperti pertemanan, percintaan, dan lain-lain yang pastinya seru dan gak boleh kamu lewatin. Dan juga jangan lupa buat selalu jaga jarak, jaga kesehatan, jaga hati, jaga mental, dan juga jaga finansial kamu biar kamu bisa nikmatin setiap episode terbaru dari Diet Podcast. So, this is it. Diet Podcast. Oi Nah, Yo, jadi aku ada masalah nih. apa tuh? Kok aku ngerasa kayak kudet kali di dunia ini ya? Oh, kenapa pula tuh kayak gitu? Nggak tahu nih, aku kan kayak buka-buka Instagram gitu kan, buka-buka Facebook. Terus kayak banyak aja istilah-istilah baru orang nih, muncul aja terus. Kayak aku nggak tahu artinya, entah dapat dari mana orang-orang nih istilah-istilah baru kayak gitu tuh. Emang apa sih istilah yang kau nggak tahu itu? Apa ya? Bentar. Aku ada nge-save itu pokoknya. Sampai di save ya? Iya, aku bikin list-listnya nih. Oh ini ada yang pertama nih, ghosting. Nah, apa tuh ghosting tuh? Ya Allah, masa kau nggak tahu ghosting sih, Van? Kau hidup di dunia mana sih? Entahlah, atau aku semenjak pandemi ini kayaknya merasa tinggal di gua aku, mengurung diri. Ghosting tuh lagi booming-boomingnya loh, padahal dibincangkan di mana-mana. Masa kau nggak tahu sih? Ya itulah, nggak tahu aku. Emang apa itu ghosting tuh? Ghosting tuh itu adalah suatu apa ya? Kayak dia tuh orang yang suka memutuskan suatu hubungan secara tiba-tiba gitu. Jadi misalnya kau dalam satu hubungan, terus kau tiba-tiba ditinggal aja tanpa ada kepastian. Nah, itu ghosting tuh namanya. Kau bukannya kau sering ya kayak gitu, Van? Bentar dulu. Hubungannya sama ghost tuh apa? Ghost tuh kan hantu ya bahasa Inggrisnya. Iya. Jadi hubungannya sama Menghantui. ghost apa? Ya kan Menghantui. hantu. Hantu gimana? Hantu tiba-tiba datang, Gentayangan. tiba-tiba hilang kan? Ya kan tiba-tiba hilang. Hantu tiba-tiba hilang. Ya udah, berarti sama kayak hantu tuh. Gitu. Jadi dari hilang-hilangnya gitu ya. Aku malah mikirnya ghosting tuh gentayangan gitu. Jadi kayak misalkan ada orang nih, dia tukang ghosting. Misal berarti dia gentayangan tiap tengah malam gitu nyepam anak orang. Oh, bukan gitu berarti ya? Bukan, beda. Pantas lah aku nggak nyambung sama percakapan anak orang itu kan. Dia bilang ghosting. Kok kenapa emangnya tukang gentayangan gitu kan? Jadi ghosting tuh tukang hilang ya? Iya, jadi pokoknya dia tuh PDKT misalnya nih atau dalam satu hubungan. Ya udah, terus habis itu dia kayak tiba-tiba menghentikan komunikasi gitu. Mulai dari dia kayak nggak ngebalas chat gitu, atau sampai dia tuh ngeblok si sosmednya pasangannya gitu. Kau berarti? Wah, tidak dong. Oh, jangan mengalihkan pembicaraan. Anda mencoba mengelakkan. Kau pernah ngeblok orang kan? Jujur. Oh, tidak. Tidak lah. Yakin Kalau kau? ngeblok nggak pernah loh. Ngapain coba ngeblok orang? Oh, tapi ngeblok nggak pernah ya. Tapi kalau ngilang pernah ya. Ya pernah lah. Itu tuh garam-garam kehidupan. Tar dulu, aku ganti bahasanya. Ngeblok nggak pernah ya, tapi ghosting pernah ya. biar aku bisa pakai kata ghosting nih. Oh gitu ya. Kau percobaan pertama ghostingmu ke aku gitu ya. Bilang ghostingnya ke aku ya. Ya, ntar aku bisa nyambung lagi kan orang-orang ngomong di sosmed kan. Nah, jadi nih emang
tanda-tanda ghosting nih gimana sih? Dia langsung hilang aja gitu ya? Nggak juga sih. Pasti ngasih sinyal-sinyal dulu nggak sih biasanya kalau kayak gitu. Aku macam nggak pernah aja sih, Van. Kok pasti pernah tuh kayak gitu. Kayak misalnya Kok kau kau mencoba lagi menyerang aku secara tidak langsung ya? Padahal kau sendiri itu pelaku utama loh. mohon maaf nih. Jangan cuman ngomongin aku. Coba kau berkaca gitu kan. Setelah kau tahu ini, coba kau terka-terka. Kayaknya aku pernah lah. Jadi Seingatku kau sih pernah nggak nggak ada ya. nih, kau pernah nggak kalau misalnya nih kau lagi deket sama orang, terus Mm-mm. tiba-tiba kau ini kayak apa ya, lama ngebales atau sikapnya tuh tiba-tiba langsung kayak dingin gitu. Nah itu udah termasuk tanda-tanda menuju ke ghosting itu. Terus kok kayak ya udah kok malas aja gitu tiba-tiba mau ngebales chat orang itu. Nah Oh itu tuh udah gitu. termasuk tanda-tanda. Habis itu kok ngilang aja habis itu. Udah hilang tanpa ada sebab. Hmm, Kayaknya nggak ada sih. Oh nggak ada ya. Nggak ada ya. Ini mau Seingat, disebutin lagi banyak tanda-tandanya. Banyak ini tanda-tandanya. Seingatku nggak ada sih. Atau aku yang amnesia ya? Oh gitu. Coba kau ingat-ingat aja lah lagi ya. Ya, coba lah aku sebutin tanda-tandanya dulu sambil aku ngingat-ngingat nih. Yang pertama dalam membalas pesan singkat gitu. Jadi dia kalau misalnya ngebalas tuh singkat-singkat. Kayak Membalas terus pesan dia juga singkat. kayak nggak mau mencari topik. Tuh gimana tuh? Oh, itu cikal bakalnya. Iyo Oke, 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 oke. Baru habis itu dia Hmm, lama ngebales. Udah lama ngebales, kalau misalnya diajak ketemuan tuh kok nolak. hmm. Masalahnya aku Terus gak kok pernah diajak ketemuan sih. oh gitu. Oh, kode dia, Hmm. kode minta diajak ketemuan ya. Siapa yang mendengar tolong ya. Tolong ajak Pandi keluar ya. Terus Baru habis itu dia nggak mau nanya balik gitu. Jadi kayak apa ya, obrolannya tuh pasif gitu. Dia satu arah ya, nggak satu arah. iya satu arah. Jadi cuman si pasangannya aja yang berjuang. Aduh ya Allah, jahat kali ya orang-orang kayak gini. Tapi biasanya kayak gitu cewek gak sih? Iya Oh, nggak? Kita mohon susah-susah maaf nyari nih. topik, susah-susah ngetik panjang-panjang, keyboardnya tuh kayak Y, G sama K. Oh Iya nggak? gitu ya. Gitu ya. Iya kan Cewek ya. jawaban singkat. Nggak mau nyari topik, nanya balik nggak mau. Iya kan? Oh gitu. Tapi setahu aku Van, pelaku-pelaku ghosting ini malah kebanyakan cowok tuh Van. Tuh gimana tuh? Oh, kok bisa? Padahal tanda-tandanya Loh, tanda-tanda cewek loh kebanyakan. loh, siapa bilang? Coba kita buktikan ya. Ini para pendengar-pendengar kita pasti pada setuju. Rata-rata yang suka mengghosting tuh cowok malah dibanding cewek. Rata-rata yang suka mengghosting itu cowok. Padahal tandanya tanda-tanda pas PDKT cewek. Oh, iya 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 bener. Jadi pas PDKT emang cowok yang susah ya kayaknya. Tapi Maksudnya susah pas apa nih? iya seolah-olah kebalik gitu. Jadi pas PDKT yang singkat-singkat jawabannya tuh cewek ya kan. Susah nggak mau Oh nyari gitu. topik. Ntar pas sudah Tiba-tiba, deket, nah baru cikal bakal ghosting nih baru muncul. berarti itu menandakan kalau cowok itu bosan nggak sih? Aku tidak setuju dengan kalimat itu. Nggak setuju ya. Iya, sangat tidak setuju. Oke, 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 Nah, oke, oke. tapi ini kau bilang cowok tuh bosanan kan? Berarti itu kayak cikal bakalnya lah, ini nih bakal ngeghosting nih. Kira-kira ada nggak sih penyebab lain orang tuh bakal mau ngeghosting? Ada, karena aku nggak percaya kalau misalnya kan banyak nih yang bilang kalau ghosting itu menghilang tanpa alasan gitu. Aku nggak percaya sih, pasti ada alasannya atau Iya, ada faktor-faktor penyebabnya kan. Nah, maksudnya salah satu, ngilang tiba-tiba gitu aja kan? Masa ya iya, ngilang tanpa sebab? pasti ada penyebabnya kan. Jadi biasanya itu alasan-alasan kenapa dia ini ngeghosting, pertama ya pasti karena ada ketidakcocokan lah di antara
kalian gitu. Entah itu dari segi apa, pasti ada karena ketidakcocokan itu, makanya jadi salah satu mungkin mundur. Yang kedua, karena misalnya salah satu dari pasangan ini dia merasa sulit buat ngomong langsung gitu kalau dia pengen pergi, jadi dia pikir meninggalkan dengan cara kayak gini itu cara yang paling baik bagi dia, tanpa dia sadar kalau ternyata ada orang lain yang tersakitin gitu. Kau sadar Jadi nggak? bisa kok sering nanya-nanya serang-serangan gitu sih? Enggak, aku cuma nanya, kau sadar nggak gitu. Ya kayaknya aku balik ke yang faktor nomor 2 sih, yang kayak dia tuh susah buat ngomong, jadi ya udah dia nggak sadar kalau misalnya itu tuh ghosting. Iya sadar nggak sadar gitulah. Oh, berarti kau susah buat ngomong ya? Ya gitulah. Kok ini jadi ajang klarifikasi nih? Iya enggak, aku cuma nanya. Kau susah gitu. buat ngomong, buat berterus terang. Jadi kau ghosting. Jadi berarti itu tidak sadar ya? Ya kalau aku sih mungkin nggak sadar, cuman nggak tahu lah ya. Orang yang di ghosting kan nggak tahu gimana tuh. Oke, oke. Tunggu, kalau menurutmu setuju nggak tuh dengan yang aku bilang tadi? Kayak Apa? gitu. Yang pelaku ghosting tuh kadang nggak sadar gitu. Atau malah, kok nggak sadar sih, masa ninggalin orang nggak sadar? Tuh gimana tuh? Setuju nggak kau? Sebelum aku bilang setuju atau enggaknya, sebenarnya faktor yang paling penting bagi aku tuh pelaku ghosting ini ya sih nggak sadar seberapa pentingnya ngasih kabar gitu. Oh gitu ya. Yang penting intinya berkabar gitu ya. Iya, jadi mereka nggak paham itu seberapa pentingnya kabar mengabari. Nah, jadi akhirnya ya karena mereka nggak paham itu tadi, makanya mereka lebih memilih cara untuk diam. Hilang secara diam-diam. Ya, Iya gitulah. betul. Iya betul. Nah, mungkin mulai dari situlah jadinya makanya para pelaku-pelaku atau tukang-tukang ghosting ini ya mungkin nggak sadar kalau mereka itu menyakiti hati orang lain, ya nggak? Kau Iya, sadar nggak? Tidak. Oke, tidak sadar ya. Nah, kau sadar nggak sih kalau sebenarnya korban yang di ghosting itu jauh lebih sakit loh daripada orang yang ditinggalkan secara berjelas-jelas. Oh gitu ya. Sadar nggak? Kau ngomong kayak seolah-olah kau tuh pernah di ghosting gitu, Van. Padahal kayaknya kau nggak pernah di ghosting lah. Ntar dulu, jangan mengalihkan pembicaraan dulu. Kau sadar nggak? Siap. Kayaknya sih iya sih, orang yang ditinggal secara ghosting itu pasti lebih sakitnya lebih kerasa kali ya. Karena aku pun ada baca juga sampai pakar psikologi tuh ngomong emang iya gitu. Orang-orang yang ditinggal secara ghosting itu lebih sakitnya lebih dalam lah dibanding orang yang diputusin secara resmi atau secara emang dibilang lah ini kita udahan ya gitu. Kayak dampaknya tuh contohnya misalnya kau di ghosting nih, kau pasti bakal langsung insecure. Kayak nih kenapa ya kok aku tiba-tiba ditinggalin ya, aku ada salah apa ya, atau aku gini ya, terus kok jadi overthinking gitu. Nah itu dampak-dampak biasanya orang-orang di ghosting tuh bakal kayak gitu, dan dia larut dalam pikiran-pikiran dia selama berbulan-bulan sampai bahkan bertahun-tahun gitu, kayak mencari alasan gitu loh, nih aku kenapa ya, kok aku di ghosting, kok aku ditinggalin aja tiba-tiba gitu. Ya Gitu sih. iyalah. Kau itu di ghosting, itu kau ibarat digantungin soalnya. Ya nggak? Gitu ya. Iya betul. Aduh, Iya kan? memang jahat kali ghosting Memang ini. nggak ada kepastian di dalam itu tuh kan. Antara kau memang itu, nih anak emang mau udahan, atau dia mau butuh waktu sendiri dulu, atau gimana gitu kan. Iya betul. Jadi dia kayak digantung-gantungin gitu. Memang sakit digantungin itu. Sakit ya Van ya. Iya, makanya jangan kau gantung anak orang ya. Oh gitu ya. Jangan kau gantung juga anak orang ya. Oke, siap. Tapi nih, Apalagi? ada hal menarik yang pengen aku tahu dari ghosting ini nih.
Apalagi nih? Kalau ghosting itu tukang ngilang-ngilang kan ya. Jadi anak introvert ini berpeluang besar gitu untuk ngeghosting. Secara nih ya, secara yang kita bahas di podcast kita sebelumnya, kalau introvert extrovert itu kan cara healing kan ya. Cara orang mencharge dirinya, cara orang nyelesain diri ketika mereka punya masalah atau gimana lah gitu kan. Nah, introvert ini cenderung lebih memilih untuk menyendiri atau lebih memilih untuk meditasi atau tidak berhubungan dengan orang dulu ketika dia punya masalah gitu kan. Masalah. Nah, Iya betul. jadi ketika sang introvert ini punya masalah dan dia tidak mengabari sang pasangannya, apakah itu termasuk ghosting? Oke. Apakah Cukup kita menarik harus menyalahkan seorang introvert itu, menyalahkan kepribadian mereka yang introvert karena mereka mengghosting? Kalau aku menurut jawaban pribadi aku ya, dia ini ada dua kemungkinan. Jadi ada kemungkinan dia itu beneran bakal ghosting atau dia ada istilah baru namanya silent treatment Van. Jadi kenapa aku bilang dia bisa jadi ghosting? Kalau misalnya kasusnya dia introvert nih, terus dia tiba-tiba ngilang dari pasangan dia, kayak dia pengen menyendiri tapi dia nggak bilang sama pasangannya, tiba-tiba ngilang aja. Terus secara terus-menerus dia lupa gitu kalau misalnya masih ada orang yang berharap akan kehadiran dia kembali. Ngerti gak sih? Nah, itu ghosting Lupa itu. ya, bisa Dia lupa, bisa lupa Iya, gitu dia ya. bisa lupa. Iya Loh, sih. kita tidak tahu, saya tidak tahu pikiran orang-orang introvert gitu kan. Ya, wajar manusia. Nah, gitu. Tapi bisa dibilang juga itu silent treatment. Kalau misalnya si introvert ini sebelum dia menghilang, dia seenggaknya ngabarin lah gitu. Apa kek gitu. Apa sih salah tinggal bilang, Ntar bentar dulu, ya. kau pakai istilah baru lagi nih. Ya, Tolong itu, untuk jadi aku ini aku mau jelasin. penghuni gua ini yang minim akan kosakata anak milenial zaman sekarang. Nah, tolong kalau kau gunakan istilah baru, kau jelaskan dulu ya. Oh iya, baik-baik. Jadi memang di dunia di era zaman sekarang itu banyak leksikon-leksikon tentang hubungan lah. Nah, salah satunya itu silent treatment. Jadi silent treatment itu kayak dia tuh diemin pasangan, tapi Ghosting belum juga menuju ke berarti? ghosting. Bukan, beda. Jadi, Kalau ini tuh kayak misalnya kau tuh punya masalah gitu sama pasanganmu. Terus kok kayak, udahlah aku mau diemin dia dulu lah. Tapi kayak dieminnya tuh cuman mungkin sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu gitu. Tapi kok bakal balik lagi. Nah, ghosting itu akhir dari si silent treatment. Jadi kalau misalnya udah silent treatment nih, terus habis itu ya dia nggak muncul-muncul lagi, itu udah ke ghosting namanya gitu. Nah, makanya kayak kasus yang introvert ini, kenapa aku bilang dia bisa jadi dua kemungkinan? Ya udah, dia kalau misalnya dia ngabarin dulu di awal, terus dia ya udah dia menyendiri selama beberapa waktu, habis itu dia balik lagi, ya udah itu namanya silent treatment. Berarti dia balik lagi kan. Kalau dia nggak balik lagi, berarti dia ghosting gitu. jadi berkemungkinan untuk silent treatment ya. Mm-mm. Tapi kalau kayak Tergantung gitu juga. nih, kalau kayak gitu aku kesimpulannya kalau dia ngelakuin silent treatment terus-terusan bakal berujung ghosting nggak? Iya, kan tadi udah aku bilang kalau misalnya dia nih silent treatment nih, ngediemin, terus dia lupa kalau misalnya ada Oh, orang yang masih berharap lupa itu. Jadi ya. dia kayak yang dia mungkin terlalu nyaman menyendiri kan, jadi dia lupa. Akhirnya dia ya beneran hilang, nggak balik-balik lagi. Nah itu ghosting. Oh, bisa lupa ya. Kau termasuk orang yang lupa nggak? Atau memang sengaja? Loh, saya bukan introvert, mohon maaf nih, gimana nih? Oh iya, oh gitu ya. Nggak mana tahu kan, kau pengen silent treatment gitu. Jadi pengen menjauh dulu dari dia untuk beberapa waktu lalu. Tapi kebablasan. Ya udahlah lanjut. Gitu nggak? Aduh, aku mau jawab ini kok agak-agak serem-serem gitu kan. Ya aku cuma nanya aja dengan istilah-istilah baru yang aku dapat, coba aku cocokin sama kehidupanmu kan. Nah gitu ya, kenapa nggak dicocokin dengan kehidupanmu sendiri aja? Aku amnesia soalnya. Aduh, aku SMA di Gitu mana ya? Iya. Tapi ini aku mau nanya nih, kalau misalnya
kau di posisi si introvert itu, Mm-mm. kau gimana tuh? Kau bakal balik atau kau malah nyaman dengan kesendirian kau gitu? Oh, itu sangat tidak baik, sangat tidak boleh ditiru. Ya udah, jadi kok gimana? Ya kalau aku di posisi si introvert itu, maksudnya gimana nih? Maksudnya kita udah ghosting gitu. Mm-mm. Terus? Bukan ghosting sih. Jadi? Kau kan coba posisikan dirimu tuh sebagai si introvert. Mm-mm. Jadi kau kan misalnya ada masalah nih, terus kau menghilang. Mm-mm. Nah, kau gimana tuh? Kau apakah bakal nyaman dengan kesendirianmu itu, atau kau bakal balik dengan sendirinya gitu? Atau kau malah nunggu pasanganmu tuh malah nyari dulu, baru kau bakal balik dan sadar gitu? Waduh, itu balik ke yang aku bilang awal tadi. Pentingnya Apa tuh? memberikan sebuah kabar. Nah, Macam jadi betul mungkin kali. loh, beneran ini loh. Memberikan kabar itu penting walaupun hanya hal sepele, tapi itu berdampak besar bagi pribadi seseorang. Ya enggak? Gitu ya. Wis, sungguh luar biasa di sini Fandi berbicara ya. Di sini aku sudah merasa tercambuk-cambuk soalnya. Tapi benar memberi kabar itu penting loh. Jadi memang kalau memang aku kan introvert ya. Anggap aja gitu. Jadi kalau kau memang lagi butuh waktu menyendiri, apa salahnya kau ngasih kabar dulu gitu kan di awal. Ya kan. Aku lagi butuh waktu sendiri nih. Tolong jangan diganggu dulu atau gimana sekitar ini. Terus kalau memang misalkan kau udah healing, ya udah kabarin lagi. Udah baik-baik aja. Atau sekiranya kau lupa, ya udah pas kau ingat itu kabari lagi. Sorry ya, Gitu ya. aku lupa kalau ngasih kabar. Iya. Intinya tetap ngabarin gitu. Gitu ya. Oke. Biar semuanya itu jelas. Jadi nggak digantungin. Oke, Ya karena nggak? menggantung itu jahat kan, Pan ya? Jahat sekali, tidak boleh Jahat. ditiru itu. Perbuatan yang boleh, sangat tidak iya. bisa dimaafkan. Iya, betul. Kita berdua nih kayak saling menceramahi diri sendiri gitu kan. Oke, lanjut apa Gitu lagi ya. nih? Nah, Kok aku kayaknya punya banyak pertanyaan lagi. Iya. Nah, Apa tuh? jadi kalau misalkan nih, ini anggaplah ya pelakunya ini memang udah niat ngeghosting terus kan. Terus pas anggaplah dia dengar podcast ini gitu, terus dia sadar kalau ghosting itu nggak baik kan. Akhirnya dia muncul lagi ke permukaan ngasih kabar gitu. Nah, apakah itu masih dibilang ghosting? Kan ghosting itu secara tidak langsung hilang terus gitu kan. Tapi ini tiba-tiba dia muncul. Oh, tiba-tiba muncul gitu ya, setelah ghosting muncul gitu. Ya, ghosting tobat gitu. Iya, itu namanya ghosting tobat itu. Dia ghosting terus dia sadar setelah sekian lama kan. Wah, saya ternyata ghosting. Saya harus bertaubat gitu. Jadi saya harus menghubungi dia dan mengklarifikasi gitu. Oh, jadi itu Ghosting termasuk tobat ghosting itu juga namanya. ya? Ya iyalah, udah ninggalin anak orang. Masa masih bilang itu nggak ghosting, gimana sih? Iya kan, mana tahu. Kan ghosting itu kan berujung sampai pemutusan komunikasi gitu kan. Kau bilang tadi gitu kan. Nah, sementara dia menjalin lagi komunikasinya, nggak putus. Iya, Apakah tapi itu kan termasuk ghosting juga? menjalin komunikasinya untuk minta maaf kan? Untuk menjelaskan itu bahwa itu udah selesai, ya udah, itu berarti bukan menjalin komunikasi lagi, Van. Oh, oke. Nah, kalau kondisinya gini, dia muncul lagi ke permukaan, menjalin komunikasi, tapi dia pengen lanjut. Apakah itu dinamakan ghosting? Itu ghosting tobat juga sih kayaknya ya, tapi Oh, dia ghosting tobatnya tobat. bener-bener tobatnya lebih baik gitu. Dia mau menjalin lagi hubungannya. Oh, lebih baik ya, kayak gitu ya. Iya, lebih baik kayak gitu ya. Kau udah tobat belum? Kayak aku tobat yang pertama sih, Van. Tobat yang pertama ya. Udah. Ya, pertanyaanku bukan kayak gitu loh. Kok langsung ngejawab itu? Pertanyaanku, kau udah tobat atau belum? Oh, udahlah. Oh, Aku udah. ini setelah aku ngejelasin ke kau kan, aku jadi ikutan belajar. Oh, ternyata ghosting tuh sangat menyakitkan. Jadi ya udahlah gitu. Yang lalu biarlah jadi pendewasaan diri, asik. Wah, gila sih. Oke, berarti udah ngabarin ya berarti. Udahlah itu, aduh. Udah dijawab itu yang tadi kan.
Udah udah lanjut. ya, udah ya. Oke, Udah, oke. udah. Berarti beneran udah tobat ya? Kau nanya-nanya kayak gini kenapa, Van? Juga pernah, Van? Mau Iya. taubat juga nih? Ya aku nanya aja. Loh, aku kan amnesia. Oh iya, amnesia, lupa. Iya, benar-benar. Oke, jadi aku pengen tahu juga nih. Kan kau sering jadi pelaku ghosting. Udah pro lah kayaknya ya. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang coba kau kondisiin posisimu itu sebagai orang yang di ghosting. Oh gitu ya. Apa yang kau lakuin biasanya? Kalau kau ghosting kan udah biasa. Nah, sekarang coba kau di ghosting. Biasanya apa yang bakal kau lakuin? Aku, kalau aku misalnya di ghosting, ya udah, aku di ghosting nih. Pertama-pertama aku bakal diemin dia, ikutan diemin dia. Ikutan di Kayak ya udahlah berapa lama gitu aku ngediemin dia. Terus kalau misalnya udah sekitar sebulan 2 bulan gitu, nih orang kok nggak muncul-muncul, ya aku bakal nyari dulu, nyarinya ya bukan nyari yang gimana, nyarinya cuma ya udah say hi aja gitu loh. Terus dilihat abis tuh tanggapan dia ngebales tuh gimana, dia masih open nggak sama aku, beda atau enggak. Kalau misalnya serasa dia udah emang nggak open, ya udah aku tinggalin aja, kayak move on aja lah, udah berarti dia emang udah nggak ini lagi sama aku kan. Udah simple aja, hidup itu harus simple, Van. Oh, gitu Jangan ya? berharap Simple ya? sama manusia. Ya, Yoi. betul sekali. Mm-mm. Ujung-ujungnya Kalau kau gimana? kecewa nanti. Iya, kalau kau gimana tuh? Counter Misalnya kau attack di lah. ghosting. Counter Oh attack, gitu ya? ghosting balik. Gitu ya? Iya. Oh gitu. Gitu. Masa kalian mau diserang? Cara terbaik untuk bertahan adalah dengan menyerang balik. Kalau kayak gitu nggak selesai dong urusannya. Loh, Jadinya nggak selesai dong. jelas lah. Loh, kok selesai? selesai Kan dong. sama-sama ghosting. Sama-sama Tujuan ghosting ngilang. apa? Tujuan ghosting apa? Ngilang. Ngilang kan? Mengakhiri Iya hubungan, udah. iya. Berarti selesai kan? Berarti kau tidak memperjuangkan suatu hubungan gitu? Loh, untuk apa diperjuangkan kalau hanya bertepuk sebelah tangan? Iya tidak. Jangan terlalu memberikan harapan lebih dan jangan juga terlalu berharap lebih kepada manusia. Kau kan nggak tahu kalau misalnya itu bertepuk sebelah tangan atau enggak. Mana tahu pasangan lu lagi menyendiri. Ayo gimana tuh? Ya udah, pasti dia ngabarin ntar kan. Kalau dia lupa? Ya udah, sama-sama lupa. Memang nggak betul. Nggak betul. Ya udah, jangan ditiru ya. Tidak baik itu pokoknya. Jangan ditiru ya. Ya udah, apa lagi yang pengen ku tanya ya? Udahlah kayaknya itu aja lah. Ntar kalau ada lagi yang pengen ku tanya aja langsung ya. Jadi gimana lah nih setelah kau mendengarkan betapa kejamnya ghosting itu? Nah itu gimana? Kau ngeliat ghosting itu suatu hal yang lumrah kan dalam suatu hubungan, atau malah itu apa gitu, suatu perbuatan yang sangat kejam gitu? Terus gimana tuh? Oh itu tidak baik, sangat tidak baik, sangat tidak boleh ditiru, sangat tidak boleh dilakukan, dan pelakunya itu sangat tidak bisa dimaafkan. Macam kali lo ngomongnya. Tapi menurutmu itu lumrah nggak terjadi? Kalau terjadi lumrah sih, soalnya aku bilang maksudnya lumrah dalam artian memang gampang terjadi ya. Cuman apabila itu bukan jadi alasan juga untuk orang-orang itu biar bisa ngeghosting gitu. Soalnya itu gampang terjadi karena memang itu tadi orang-orang ini kadang lupa pentingnya memberi sebuah kabar gitu kan. Sama mungkin cikal bakalnya itu ya karena manusia ya itu terlalu mudah memberikan harapan yang berlebihan, sama terlalu mudah untuk berharap yang berlebihan sama manusia juga. Padahal kan manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah jadi ketika wajar aja dong kalau kita berharap atau memberikan harapan itu, ya wajar aja ujungnya kecewa kalau memberikan harapan sama berharap ke manusia kan. Ya namanya manusia juga tempatnya salah. Ya udah, jadi ketika kita kecewa ya udah kayak gitulah. Intinya jangan berharap lebih, sama jangan lupa ngasih kabar. Kabarin kalau udah sampai ya. Iya sih, jadi ya apa ya, dengan misalnya nih kalian pernah ngeghosting lah gitu, ya udahlah, apa ya, jadi
jadikan itu pendewasaan diri, belajar gitu kan untuk bisa mengucapkan selamat tinggal dengan baik gitu. Karena hanya dengan kamu tidak menjanjikan apa-apa itu bukan berarti orang yang kamu tinggal tidak akan terluka. Waduh. Ush, mantap sekali. Kok banyak kali Tuh, quote-quote hari dengarkan. ini ya. Iya, udah kita menceramakan diri kita sendiri, Van. Padahal aku amnesia loh. Ya udahlah. Kok amnesia ya? Iya, gitu. Jadi Ya udah nih ya, udah paham nih kan tentang ghosting kan, Ini Van? kita baru bahas ghosting aja kayaknya udah lama juga kayaknya ya. Iya. Ntar lah. Ini udah paham belum kan nih? Udah. Untuk Nggak bakal. ghosting udah. Cuma masih banyak sih istilah-istilah lain yang ada di listku nih. Oh gitu ya. Kapan-kapan aja lah aku tanya ya. Oke, siap. Nih, kau jangan sampai ghosting nih, Van. Kau nanti menantang-nantang gini tiba-tiba ghosting kau, Van. Tidak baik ghosting itu. Oh, gitu ya. Nggak ada di Oke, kamusku oke. ghosting tuh. Oh, baik. Ya. Percaya saja saya. Ya udah. Mungkin itu aja sih yang pengen aku tanya-tanya tentang ghosting. Setengahnya aku udah paham lah cikal bakalnya gimana. Iya benar. Ya pokoknya intinya semua itu tidak akan terjadi ketika kalian tetap saling mengabarkan. Ya udah benar tadi yang kata Fandi. Kabar itu benar penting. Ya udah benar kan. Benar lah. Ya udah. Iya benar. Ya udah. Ya udah kita tutup ya. Jadi semoga di pembicaraan kita tentang ghosting ini bermanfaat buat kalian dan semoga orang-orang yang pernah mengghosting itu segera taubat karena ghosting itu merupakan suatu perbuatan yang kejam. Iya, Terus tobat. buat orang-orang yang mendengarkan sampai akhir ini kita doakan ya, kita berdua doakan semoga kalian tidak pernah di ghosting. Dan jangan mengghosting. Yoi. Dah. Oke, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Tetap pantau terus di Ek Podcast. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.